Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 5 MIN 3 Boyolali yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan Pak Dani kali ini masih di mata pelajaran Al-Qur'an Aqidah Akhlak. Ya, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat hauqalah. Apa itu kalimat hauqalah? Ya, kemarin sudah kita pelajari. Nah, sudah hafal belum kalimat hauqalahnya? Sudah ya? Ya. Coba kita ucapkan sekali lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas waktu-waktu di mana kita mengucapkan kalimat hauqalah. Kapan saja kita akan mengucapkan kalimat hauqalah? Di dalam buku kalian, di buku pegangan kalian itu ada 5 waktu, 5 keadaan di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Yang pertama adalah ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya kesulitan atau kesusahan, baik dalam menghadapi ujian, ya, ketika menghadapi ujian, mengerjakan soal, ya, kita pasti akan mengalami kesulitan. Atau kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, kok tidak hafal-hafal, ya. Nah, itu namanya kesulitan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya, kita memohon kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah untuk diberi kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut dengan mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Dengan mengucapkan kalimat hauqalah itu artinya kita bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjalani ujian sekolah, untuk menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Yang kedua, ya, ketika mengalami musibah atau ujian. Setiap manusia pasti mengalami musibah, pasti mengalami ujian, ya. Baik itu ujian ya, pasti ujian hidup, ya. Ujian hidup. Nah, banyak sekali ujian yang dialami oleh manusia, ya. Sakit, kemudian apa? Ada yang meninggal, kecelakaan, ya. Itu semua ujian. Nah, maka ketika seorang manusia diberi Allah ujian atau diberi Allah musibah, ya, hendaknya kita bersabar sembari meminta kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah untuk menjalani ujian tersebut, agar kita bisa lolos dari ujian yang Allah berikan, agar kita bisa lolos dari musibah yang Allah berikan. Kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mendengar suara azan. Yuk, siapa yang ketika mendengar suara azan malah sibuk mainan HP? Bukan Pak Dani, bukan menyindir yang ada di depan situ lah, ya. Tidak, ya. Tapi kita mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Ayo, ketika kita mendengarkan azan, kita letakkan HP-nya, kita letakkan mainannya, kita dengarkan azan sebentar saja. Pasti azan itu nggak lama, ya. Kita dengarkan sebentar. Nah, ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar itu kita ucapkan, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hayya 'alal falah. Ya,
kita juga mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian itu yang ketiga ya, ketika mendengarkan suara azan. Yang keempat yaitu ketika kita sedang sakit atau terbaring lemah. Ya, kalau kita sakit pasti tidak punya daya, tidak ada kekuatan, lemah, mau bangun susah, mau makan malas. Nah, itu keadaan orang sakit itu seperti itu. Maka dalam keadaan terbaring lemah itulah kita menyadari, ya Allah, ternyata manusia itu lemah, tidak ada kekuatan sama sekali kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu, ketika kita terbaring lemah, ketika kita sedang sakit, ya kita wajib mengingat Allah sambil memohon kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah, ya, agar kita diberi kekuatan dengan mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata kita tidak kuat, kita tidak mampu. Hanya Allah yang kuat, hanya Allah yang mempunyai daya upaya. Kita tidak bisa mengupayakan apapun itu. Yang kelima, ketika kita setelah sholat jangan langsung lari. Ayo, kalau sholat itu ya, setelah sholat itu berzikir dahulu, mengucapkan istighfar, ya, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat tasbih, ya. Dan ini juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah anak-anak 5 keadaan di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Coba dipraktekkan di rumah ya. 5 keadaan itu mungkin sedang mengalami kesulitan, mungkin sedang mengalami musibah, habis jatuh ya. Kemudian mendengarkan suara azan. Nah, yang paling sering ini mendengarkan suara azan. Coba dipraktekkan di rumah. Ketika mendengarkan suara azan, kita langsung diam, mengambil sikap diam ya. Dengarkan suara azan itu lalu ditirukan ya. Setelah itu sudah boleh melakukan aktivitas lagi. Nah, itulah anak-anak sedikit dari Pak Dhani, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.